Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Po, kembali lagi di Dokumenter Story. Kali ini kita masih membahas tentang tobat story. Jadi yang mau kita bahas ini adalah orang yang dulunya yang jahat, suka melakukan kejahatan, sadis, ngeri pokoknya Po. Terus suka ambil nyawa orang, nggak nanggung-nanggung. Dan dia sendirian aja, nggak pakai komplotan. Pokoknya orang ini paling ditakuti. Nggak ada yang berani sama dia Po. Yang di akhir kisah ceritanya dia tobat terus jadi ulama. Kalau kalian pengen tahu kisah selengkapnya, dengerin sampai selesai ya Po. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, kita bahas kisah yang satu ini. Jadi gini Po, orang yang mau aku bahas adalah yang bernama Fudail bin Iyad. Dan dia lahir di kota Samarkand. Kalau yang belum tahu Samarkand itu kota apa, yang jelas letaknya di Asia Tengah. Kemungkinan dekat kota Persia. Aku sampai googling loh Po, karena informasi yang aku sampaikan ke kalian itu harus jelas. Nah jadi dia lahir di kota Samarkand ya Po, pada abad kedua Hijriah dan tumbuh besar di daerah Abiwarda. Dia hidup di masa Kesultanan Abbasiyah. Nah Po, aku ambil kisah ceritanya ini dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Kalian bisa dengerin ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah ya Po. Terus aku rangkum, aku buat gimana cerita penyampaiannya. Itu tidak aku samakan, karena aku bukan ustadzah. Jadi aku sajikan bahasaku penyampaiannya seperti aku lagi bercerita sama teman. Jadi pada intinya apa yang aku sampaikan isinya sama dengan isi ceramah ustadz yang telah aku rangkum. Dan kisah ini sebenarnya berasal dari isi Al-Quran. Lanjut lagi ya Po. Fudail ini ada di zamannya Nabi Muhammad ya Po. Yang tadi di awal aku bilang dia ini dulunya orang yang jahat banget Po. Dia ini berprofesi sebagai perampok jalanan. Kalau bahasa sekarang itu begal Po. Tapi karena di zaman dulu itu belum ada kendaraan seperti motor dan mobil, jadi Fudail ini bukan ngambil motor Po, tapi ngambilin uangnya orang dengan cara dirampas. Habis dirampas diambil nyawanya Po. Pokoknya nggak ada ampun-ampun. Terus dia ngelakuin kayak gini cuma sendirian aja, nggak ada komplotannya, nggak pakai grup, nggak pakai geng-gengan. Benar-benar berani dia sendirian Po ngelakuin itu. Setiap kali kafilah lewat, pokoknya dia rampok, diambil nyawanya sama Fudail ini. Kafilah itu artinya rombongan atau para pedagang ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu kayak orang-orang berdagang di pinggir jalan. Dan ada satu wilayah yang dimana wilayah itu ditakuti sama orang-orang nggak berani lewat situ, karena itu tempat wilayahnya Fudail. Dan dia lakukan terus-menerus seperti itu. Kerjanya ngerampok, membunuh, ngerampok, membunuh. Pokoknya gitu-gitu aja terus kerjanya. Nggak ada pekerjaan lain selain kerjanya ngerampok dan membunuh. Dia bisa ngalahin banyak sekian orang kok. Dia nih jago betul berantemnya. Tentunya pasti ada yang pernah melawan dia, tapi tetap nggak ada yang bisa ngalahkan dia. Orang ini memang diberikan kemampuan sama Allah bisa jadi kuat gitu. Dimana ada suatu kejadian ketika di malam hari Fudail ini lagi jaga-jaga mangsanya Po. Sembunyi dia punya niat mau mencuri. Nah pas memang kafilah ini mau lewat di jalan itu, kafilah yang mau dirampoknya, kita pakai bahasa enak aja lah ya Po ya. Kafilah itu artinya orang rombongan. Takutnya kalian nggak paham, bingung. Jadi aku sebut segerombolan orang ya. Nah di antara segerombolan orang ini berbicara. Dia bilang, tuh dulu Po, kayaknya kita jangan lewat sini deh. Bahaya Po, gak selamat nanti kita. Karena di jalan sini biasanya ada si Fudail. Mendingan kita lewat jalan lain aja Po. Aku masih mau hidup nah Po. Kesian anak biniku. Siapa nanti cari uang kalau aku metong? Takut aku Po sama dia. Baru bilang teman-temannya, ya sudah. Kita lewat jalan lain aja ya sudah Po. Dan kalian tahu, pas memang ada si Fudail di situ Po, dia nguping, dia lagi sembunyi. Didengarlah sama si Fudail obrolan segerombolan orang itu. Terus Fudail ngomong sendiri, ternyata semua orang takut ya sama aku. Malah jadi sedih dia di sini Po. Yang tak kenapa di bagian sini si Fudail ini mendadak berubah drastis. Tobat langsung dia.
kena hidayah di bagian sini. Karena dia merasa semua orang takut sama dia, po. Dia bilang, ya Allah, aku taubat nah. Aku janji gak akan ngelakuin lagi. Aku gak akan mengganggu orang lain lagi. Yang tadinya niat mau ngerampok, gak jadi, po. Malah berhenti dia, taubat. Lalu Fudail keluar dari persembunyiannya itu. Dan dia bilang sama segerombolan orang itu, tunggu dulu, jangan pergi. Orang yang kalian ceritain tadi, yang namanya Fudail, itu adalah aku. Mendengar begitu pasti mereka ketakutan. Dan bilangnya Fudail, tenang, aman kok. Aku gak akan nyakitin kalian. Percayalah, aman, Ces. Gara-gara omongan kalian tadi, aku dengar, aku merasa selama ini sudah menakut-nakuti banyak orang. Dari situ aku sadar betapa jahatnya aku terhadap orang-orang. Kalian jadi saksi ya, bahwa aku bertobat dan kembali ke jalan Allah. Bilangnya Fudail, aku janji aku akan berhenti dan tidak akan lagi merampok juga membunuh. Aku benar-benar bertobat. Dan segerombolan orang itu masih bersama Fudail. Gak jadi pergi mereka, po. Karena disuruh sama Fudail untuk jadi saksi bahwa Fudail bertobat. Fudail pun menyembelih hewan untuk segerombolan orang itu. Mereka pasang tenda, lalu mereka semua berkemah. Dari hewan yang disembelih tadi, Fudail memasak dan menyajikan makanan tersebut untuk segerombolan orang itu. Aku kurang tahu ya, po, hewan apa yang disembelih, karena tidak begitu dijelaskan. Ya kalau kira-kira sih kemungkinan kalau nggak domba ya kambing. Dan di antara salah satu gerombolan orang itu, orang yang soleh ini membacakan firman Allah, yaitu ayat dalam Al-Quran, yang membuat hatinya Fudail ini jadi tersentuh, membuat dia jadi menangis, meronta-ronta, dan merasa penyesalan yang sangat mendalam. Dan surat yang dibacakan dari salah satu kafilah atau segerombolan orang-orang yang membuat hatinya Fudail itu tersentak dan tersentuh, yaitu surat Al-Hadid ayat 16. Aku gak bisa bacain, apa ngajiku masih kurang, takut salah aku, po. Jadi aku bacain artinya aja ya, po. Ya artinya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman tunduk hati mereka mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran dalam Al-Quran. Artinya, yang lebih mudah dimengerti lagi, po. Sampai kapan kamu mau lalai, kata Allah. Belumkah tiba saatnya orang-orang beriman untuk tunduk hatinya dan berzikir kepada Allah dan apa yang diturunkan dalam kebenaran dalam Al-Quran. Nah, surat inilah yang dibacakan dari salah satu segerombolan orang itu. Ini sudah artinya, po, yang membuat hatinya Fudail berubah drastis. Yang tadinya jahat, beringas, sadis, nggak punya hati, seketika langsung berubah. Intinya si Fudail ini jadi sadar aja, po. Dibacakan surat ini berulang-ulang, selalu menangis dia, po. Sampai akhirnya dia menunjukkan tobatnya. Mulai pada saat itu, dia langsung pergi ke kota Mekah dan Madinah. Setiap hari bolak-balik, sebentar ke Mekah, sebentar ke Madinah. Dua kota suci itu nggak pernah dia tinggalkan. Dia suka benar ke Madinah dan Mekah, po. Dan kata para ulama, saat itu dia sudah menjadi ulama dan sudah menjadi sahabat orang-orang di sana seperti orang soleh. Orang-orang sudah mengenali siapa Fudail bin Iyad. Dulu semua orang mengenal dia perampok. Sekarang orang-orang mengenal dia adalah seorang ulama. Masya Allah, luar biasa. Dan diperhatikan ternyata perubahan Fudail ini sangat signifikan. Kata orang-orang di sana, kita kada pernah loh melihat orang bisa setakut ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail ini kalau datang dekat Ka'bah, dia pasti nangis sama Allah. Saking takutnya kepada Allah, dia tuh nangis sampai dia pingsan. Kok bisa orang nangis sampai pingsan ya?
Dia benar-benar tulus po dari hatinya. Sampai akhirnya Allah letakkan hikmah di lisannya Fudail. Banyak kalimat-kalimat mutiara yang disebutkan oleh Fudail. Jadi maksudnya si Fudail ini diberi kemampuan sama Allah bisa mengucapkan kata-kata mutiara yang bisa menjadi motivasi. Kata-katanya itu sungguh bijak. Contoh kata-kata mutiaranya Fudail yang bijak bisa menjadi motivasi diri sendiri. Ya Allah, seandainya Engkau membuka aib-aib kami, maka kami pasti akan kelihatan dan kami tidak bisa menutupinya. Yang pasti kami akan dipermalukan. Dan kalau Engkau seandainya mau memperlihatkan amal-amal kami, orang-orang jadi memuji kami, maka kami akan binasa dan kami akan mendapatkan hukuman-Mu. Terus kata-kata mutiara berikutnya, kamu berhias untuk manusia, berdandan untuk mereka, pamer ibadah sehingga mereka menilaimu soleh. Mereka menunaikan kebutuhanmu karena mereka salah duga kamu buruk bila demikian. Kemudian dia berkaca menatap wajahnya dan mengata-ngatain dirinya sendiri supaya memotivasi ibadahnya agar jauh dari kesombongan. Kalimatnya itu seperti ini, nah po, kasihannya kamu ini, kau selalu berbuat buruk, namun kau mengira kamu merasa dirimu baik. Kamu tidak tahu, tapi kamu merasa dirimu selevel dengan ulama. Kamu kikir, tapi dirimu merasa dermawan. Kamu bodoh, tapi dirimu merasa pintar dan cerdas. Ajalmu pendek, tapi angan-anganmu sangat panjang. Yang kau bangun, sebenarnya semua itu mengganggu hidupmu. Manusia yang paling berdusta adalah yang mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan manusia yang pernah dia lakukan dulu. Manusia yang paling bodoh adalah manusia yang memperlihatkan amal kebaikannya. Ya contohnya po, orang-orang yang suka pamer, ya mungkin kita sering dengar lah po, aku udah haji 5 kali lah, aku udah bangun masjid sana sini lah, aku udah sedekah sama orang miskin lah, aku sudah bantu orang lah, aku sudah bantu tetangga lah, aku sudah bantu dan bantu. Semua karena aku. Hilang sudah pahalanya po, diumbar-umbar. Sebenarnya ini cambukan buat kita po. Kata-katanya ini ngena banget. Nah, jadi itulah kata-kata mutiara yang tercipta di lisannya yang Allah berikan kemampuan. Kita sendiri mungkin belum tentu ya bisa menciptakan kata-kata bijak yang untuk memotivasi diri sendiri. Oke, lanjut lagi. Orang ini kan dulunya pemberani, melawan orang, berubah menjadi orang yang sangat takut kepada Allah. Sampai ada orang yang menanya sama dia, gimana resepnya po, kok kamu bisa setakut itu sama Allah? Coba bang, kasih tahu aku, gimana caranya Fudail? Aku juga pengen menjadi hamba Allah yang bertakwa dan takut kepada Allah. Padahal dulu kamu itu loh pembunuh, berani betul sama orang. Nah sekarang kok bisa jadi kayak gini? Coba bang kasih tahu aku gimana resepnya. Sampai ada yang bertanya kayak gitu po sama Fudail. Fudail cuma menjawab resepnya tuh gini, nah coba dengerin ya. Kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Dan dia juga bilang, sedih karena Allah di dunia. Maksudnya tuh gini nah po, rindu dengan surga, takut dengan dosa. Jangan terlalu gembira di dunia, karena bisa menghilangkan manisnya ibadah. Bujur ya. Arti bujur tuh adalah benar. Benar itu benar. Jadi itu po, kalimat-kalimat mutiara dari Fudail bin Iyad, yang dulunya penjahat besar, perampok jalanan yang suka membunuh, merampas harta orang. Dan dia pun sudah bertobat nasuha, lalu menjadi ulama. Sesungguhnya Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memunculkan ya po, hikmah dari lisannya. Ya contohnya seperti kata-kata mutiara tadi itu, supaya memotivasi ibadah agar jauh dari ria atau sombong. Dia termasuk manusia yang dikaruniai manfaat dari amal-amalnya. Allah tidak mau tahu tentang masa lalu orang tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai sekarang ke depannya. Oke po,
sekian dulu pembahasannya. Terima kasih sudah mendengarkan konten ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini ya. Klik tombol subscribe-nya, like jika kalian suka video ini, nyalakan notifikasi, share. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.